Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Asas keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil. C. Asas keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. D. Asas keamanan dan keselamatan konsumen. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang jasa yang dikonsumsi atau digunakan. E. Asas kepastian hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggara perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum konsumen. Berdasarkan asas-asas tersebut di atas, maka Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian, hukum, dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perkonsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha, dan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen. Hak konsumen untuk pemerintahan mengatur yang menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk membeli barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya. Kewajiban konsumen menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. 2. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, yaitu mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen. Hak dan kewajiban pelaku usaha, yaitu pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan atau dalam berbagai bidang ekonomi. Pertama saya akan menjelaskan tentang apa saja itu tentang hak itu. 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapat perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya. Kewajiban menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah 1. Beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan. 6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Baiklah, saya akan menjelaskan selanjutnya mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Menurut pasal 8 sampai pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, larangan bagi pelaku usaha terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi atau menjual produk. Yang kedua, larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan atau mempromosikan produk. Dan yang ketiga yaitu larangan bagi pelaku usaha periklanan. Selanjutnya mengenai klausula baku dalam perjanjian. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen. Contohnya yaitu kwitansi, faktur atau bond, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli dan tidak boleh merugikan konsumen. Selanjutnya yaitu tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selanjutnya yaitu mengenai sanksi. Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berdasarkan pasal 62 ayat 1 perlindungan konsumen adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar.
Kesimpulannya adalah, jadi, dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban masing-masing, serta adanya perlindungan hukum agar terciptanya penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi yang terjamin. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.